sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Oke, langsung saja ini tentang materi teori model keperawatan. Mungkin pada penyanyi pertama silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan keluarga. Yang pertama ada definisi keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga adalah bentuk pelayanan kesehatan dengan keluarga serta individu-individu yang ada di dalamnya. Misal di dalam suatu keluarga ada sebuah adik, kakak, saudara atau kakek, nenek dan sebagainya. Selanjutnya ada definisi keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Selanjutnya ada teori keperawatan keluarga, yaitu yang pertama ada Sister Kalistaroid, yang model konsepnya yaitu model yang memandang manusia sebagai suatu sistem adaptasi terus-menerus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau kemampuan adaptasi pasien terhadap perubahan kondisi kesehatan. Selanjutnya yang kedua ada teori perawatan keluarga Determinant, yang konsepnya yaitu tentang healthcare system yang menekankan aktivitas keperawatan untuk mengurangi stres dengan memperkuat pertahanan diri baik fleksibel, normal maupun resisten dengan fokus pada pelayanan pada komunitas. Selanjutnya studi kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Di sini studi kasus dengan model adaptasi Roy. Studi kasusnya dilakukan pengkajian terhadap keluarga yang merupakan keluarga dengan tipe extended family, di mana keluarga terdiri dari 5 anggota keluarga yang berbeda generasi. Jadi di keluarga ini ada 5 anggota keluarga yang berbeda generasi. Salah satu keluarganya yaitu menjadi berusia 25 tahun yang merupakan kakak ipar dari Tuan B dan sedang mengalami stroke sejak 4 tahun yang lalu dan menjadi sebelum baring dan duduk saja. Selain mengalami stroke pada sisi tubuh kiri dan operasi wawancara yang dilakukan keluarga tidak mengetahui perawatan stroke di rumah. Bukan hanya itu, keluarga juga sudah pasrah terhadap badan yang tidak ada perubahan. Di sini ada pengkajian dengan teori adaptasi Roy. Di poin A itu ada aspek fisiologis. Klien mengalami stroke yang menyebabkan kelumpuhan pada bagian sisi tubuh kiri sehingga terjadi kontraktur. Jadi keluarga mengatakan bahwa sehari-harinya Menyandi ini hanya bisa duduk dan berbaring saja. Skor berdasarkan indeks Bartel 20, artinya ketergantungan total. Selain itu, Menyandi juga mengalami hipertensi, namun pada aspek nutrisi, keluarga masih sering memberikan makanan yang tinggi lemak dan garam seperti bakso, seblak, gorengan, dan lain-lain. Masuk pada poin D, yaitu aspek konsep diri. Di sini ada pada aspek ini, kalian menyadari bahwa dirinya sedang sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas, serta memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri karena stroke yang dialaminya, karena tidak memiliki anak, karena belum menikah sehingga tinggal bersama ibu dan keluarganya. Yaitu manajemen kesehatan tidak efektif. Tujuannya untuk meningkatkan adaptasi fisiologis pelayan pada aspek nutrisi. Untuk intervensinya edukasi terkait penyakit hipertensi dan diet rendah garam penderita hipertensi. Kedua, kontrol dengan melakukan pemantauan tekanan darah serta mengedukasi pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Intervensinya yaitu edukasi terkait penyakit hipertensi dan diet rendah garam. Yang kedua, melakukan pemantauan tekanan darah serta mengedukasi pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Yang kedua, diagnosisnya yaitu gangguan mobilitas fisik. Tujuannya untuk meningkatkan adaptasi fisiologis klien terhadap aspek aktivitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian klien. Intervensinya yaitu edukasi pada keluarga terkait stroke yang terjadi pada
dengan penerapan besi nomah. Seorang pasien atas nama Tuan K berusia 48 tahun yang berbaring di tempat tidur dan menderita stroke sisi kiri sejak plus 3 bulan yang lalu. Sebelumnya pasien lulusan sekolah menengah atas, bekerja sebagai karyawan dan memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Riwayat penyakit sebelumnya, pasien memiliki penyakit diabetes mellitus dan hipertensi dengan pola makan yang kurang baik. Pasien hanya tinggal berdua dengan istrinya dan memilih tinggal di desa tempat istrinya berasal, sedangkan anak-anaknya berada di luar kota. Pasien memiliki luka nephritis akibat lama terbaring. Pasien melakukan kegiatan ibadah hanya di atas tempat tidur dengan dibantu oleh istri. Hasil pemeriksaan fisik pasien terbaring di tempat tidur akibat lumpuh sisi kiri tubuh. Terdapat luka nephritis, diameter luas luka 10 cm, warna hitam kekuningan, berbau produksi luka dalam kuning. Pasien mengeluh nyeri pada area pinggang belakang sampai dengan bokong. Luka pasien biasanya hanya dibersihkan oleh istrinya dengan air hangat dan ditutup oleh kain bersih. Pasien merasa sudah putus asa dan ingin cepat berakhir kehidupannya karena menjadi beban untuk istrinya. TD-nya yaitu 156/90 mmHg, nadinya 90 kali per menit, 95 per menit, suhunya 37,3 C, RR-nya 18 per menit. Keluarga pasien kurang bersosialisasi dengan masyarakat akibat penyakit yang dideritanya. Jadi kepada audien, di sini kami membuka 3 pertanyaan saja ya. Oke, kepada audien yang mau bertanya, silakan ajukan tangan, berdiri, sebut nama, tempat tinggal. Oke, Mbak Esa, sebutkan nama, tempat tinggal. Saya ingin bertanya, bagaimana teori dari ilmuwan tentang sistem adaptasi dapat diterapkan dalam praktik keperawatan komunitas untuk mengatasi masalah kesehatan yang terkait dengan faktor sosial dan lingkungan. Terima kasih. Kami tampung dulu ya, nanti sesi jawabnya jadi saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esa. Perkenalkan, nama saya Beatrice Adelia, saya dari Kelompok 2. Di sini saya akan bertanya tentang teori keperawatan bagi lingkungan. Pertanyaan saya itu apa perbedaan antara garis pertahanan normal dan garis pertahanan fleksibel dalam keluarga, dan bagaimana garis pertahanan fleksibel membantu keluarga dalam menghadapi stres? Terima kasih. Tinggal satu lagi audien, ayo. Terakhir. Oke. Perkenalkan, nama saya Anta dari kelas 2B. Salam Slopeng. Saya ingin bertanya terkait teori dari adaptasi Roy. Dan saya bagaimana teori adaptasi Roy dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi keperawatan berbasis budaya keluarga dalam menangani pasien dari latar belakang pasien yang berbeda-beda. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Gimana ini penyanyi mau langsung dijawab? Oh, atau ini yang dari audien kebetulan sebagian dari kelompok kami juga, jadi bisa membantu menjawab. Gimana, nggak mau langsung dijawab? Baik, saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan Mbak Elsa.
bedanya yaitu untuk jenis pertahanan normal adalah tingkat stabilitas atau keseimbangan yang biasa dimiliki keluarga dalam sehari-hari. Contohnya seperti keluarga yang rutin makan bersama, saling berkomunikasi dengan baik, dan juga memiliki kebiasaan yang sehat. Untuk garis pertahanan fleksibel sendiri yaitu merupakan pertahanan pertama yang melindungi garis pertahanan normal dari stresor eksternal. Seperti contohnya yaitu ketika ada keluarga yang sakit, keluarga mungkin mulai membatasi aktivitas sosial sementara, meningkatkan komunikasi atau mencari bantuan dari luar. Dan untuk yang kedua, bagaimana garis pertahanan fleksibel membantu menghadapi stresor, yaitu bisa dengan menjadi perisai awal terhadap stresor sebelum mereka bisa memenuhi keseimbangan keluarga, juga bisa memungkinkan adaptasi seperti atau juga mobilisasi lingkungan eksternal. Maka jawabannya saja gimana? Pertanyaan dari Mbak Anita. Pertanyaannya adalah bagaimana teori adaptasi Roy dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi perawatan berbasis budaya keluarga dalam menangani pasien dari latar belakang yang berbeda. Jawabannya yaitu dalam menangani pasien dari latar belakang yang berbeda, pendekatan keperawatan berbasis budaya dapat diterapkan dengan prinsip-prinsip teori adaptasi Roy sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan nilai dan keyakinan budaya keluarga, yaitu perawat terus memahami persepsi keluarga terhadap penyakit. Yang kedua, edukasi kesehatan yang berorientasi pada adaptasi, yaitu memberikan pendidikan berbasis budaya tentang perawatan